generasi Jeep dari G Series atau Gladiator itu sudah ada sejak tahun 1971. G Series itu dibikin dari Comanche dan lain-lain sampai dengan seri terakhirnya ini ada GT. Jadi ini adalah konsep dari G Series seri terakhir yang platformnya mirip dengan Jeep Wrangler GL. Jadi GL itu adalah kode sasis habis dari JK, lalu kode sasisnya GL. Nah, ini Gladiator itu namanya GT. Dia menggunakan mesin Pentastar 3600 cc yang dimasukin di Indonesia. Ada juga sebenarnya CRD 3000 cc tapi tidak dimasukin ke Indonesia karena mungkin harganya terlalu tinggi untuk bisa dimasukin ke Indonesia. Jadi ini Pentastar, cuman Pentastarnya sedikit di upgrade dari sisi sistem throttle by wire dan sistem injectionnya dan elektrikalnya untuk dipasang di GT ini. Jadi Pentastar itu sudah digunakan untuk Jeep sejak NIK 2012 sampai NIK 2015, 14 lah. Itu generasi salah satu mesin favorit yang paling bagus di antara JK, lalu masih dipakai di GL maupun di GT ini. Wheelbase-nya sangat panjang, hampir 136 inch. Belakangnya ada baknya, bisa bawa barang banyak. Lalu ruangan kabinnya dimensinya sama persis dengan GL. Jadi bagian belakangnya pun lega gitu. Jadi mobilnya ini sangat panjang gitu. Modifikasi yang kita lakukan untuk Jeep GT ini hanya mirror. Jadi kita pasang bumper depan belakang, cuman bumpernya ini agak spesial menurut saya karena apa? Ini bumper made in Rusia, mereknya Rival 4x4. Bumper ini dari Rusia sana itu booming di dua negara yang menurut saya lebih duluan bikin bumper dan lebih hebat, Australia dan Amerika. Bumper made in Rusia aluminium ini booming di tempatnya negara-negara bikin bumper yang sudah mendunia lebih dulu. Jadi sangat penasaran kenapa sih bumpernya sebagus apa sih, sekuat apa sih, seapi apa gitu kan. Terus akhirnya kita order ke Rusia, kita masukin untuk GT ini. Tapi sebenarnya dia nggak bikin untuk GT, jadi dia hanya bikin untuk GL. Terus ya udahlah nggak apa-apa kita ambil. Ternyata yang belakang harus modifikasi, ganti bracket, motong bagian samping gitu. Akhirnya potongan itu sempat kita juga cek lab, ternyata bahannya adalah aluminium tipe 6, standar kekerasannya adalah T6. Jadi teman-teman bisa punya referensi bahwa bumper aluminium itu kuat dan sudah terbukti kuat. Itu menggunakan cukup seri 6 tapi kekerasannya T6. Tebelnya bumper ini 6 mili, sangat tebel tapi sangat enteng, dan harganya nggak begitu mahal sampai Indonesia, mirip-mirip dengan bumper made in Australia dan Amerika, cuman dia lebih stylish, lebih enteng, dan lebih menurutku lebih kuat gitu. Karena aluminium sifatnya lebih fleksibel, jadi kalau nabrak atau kena beban winch gitu dia mesti lebih twist, lebih gerak, jadi harusnya lebih kuat gitu. Walaupun bracket winch-nya sendiri dari besi, jadi biar foam, biar tidak gerak. Ini detailnya. Lalu kita kemarin beli itu tidak ada lampunya, jadi lampu ini kita pasang sendiri. Lalu yang paling keren adalah welding dan desainnya. Jadi dia desain benar-benar fitmentnya dengan bodinya itu pas banget gitu loh. Oke banget. Sama kita pasang winch juga fitmentnya bagus, sudutnya oke, sama weldingnya juga oke gitu. Ada dapat protektor bawah juga, tebelnya 6 mili juga, full aluminium. Lalu ini ada towing point. Menurut saya ini sangat istimewa karena dia bikin dari besi di CNC gitu finishingnya, dan ini sangat fungsional. Dia bisa dikasih shackle untuk bracket high lift jack, untuk towing point dan lain-lain. Ini sangat penting karena bagian yang lain dari desain bumper ini
semua sudutnya miring-miring, nggak bisa dipasang helix jack atau dongkrak di di bumpernya gitu, di towing point. Dan itu sebenarnya menguntungkan karena dongkrak bumper ini tidak jadi rusak gitu. Ini bumper yang apa ya, yang ringan, jadi ini sebenarnya bisa diaplikasikan teman-teman yang mau bikin bumper untuk mobil lain juga gitu. Desainnya oke. Knockdown, lalu pemasangannya juga sangat simpel. Depan ini kita pasang nggak sampai 1 jam kelar, jadi memang sangat presisi dia bikin. Oke lah. Lalu kita lihat belakang coba. Nah ini yang sedikit merepotkan karena ini bawaannya GL sebenarnya, bukan punyanya GT. Jadi kita harus bikin bracket dalamnya ulang, besi bracketnya dalam kita bikin ulang. Lalu bagian sini, bagian sudut ini kita harus potong ulang dan kita cat lagi karena dia mentok ke sini. Dan sensor kamera belakang nggak ada dia, jadi kita harus bor, kita pasang lagi. Lalu ini sebenarnya nggak ada fairlead-nya, nggak ada tempat winch ya, cuman buat gaya-gayaan aja kita pasang fairlead, besok kita pasang winch di dalam. Oke, terus towing point-nya juga dapat, bracketnya towing dapat, dan dia kekuatannya sampai dengan 3,5 ton. Oke lah, good. Dalamnya, bracketnya dalamnya masih besi, ininya juga sama dengan yang depan di CNC gitu. Oke banget. Nah ini ada lubang yang sebenarnya ini untuk helix jack. Nah ini kita besok akan coba kuat atau enggak, tapi rekomennya si Rival itu kuat. Nah kita akan coba. Dia sebenarnya karena bahannya T6 itu kuat banget. Bahkan T6 itu kita pasang untuk forlingnya mobil tubular balap itu pakai aluminium T6, itu kuat sekali. Jadi harusnya ini kuat banget gitu. Dan sudutnya coba lihat, fitmentnya oke banget. Weldingnya juga lumayan lah. Sebenarnya welding ini kita bisa lakuin sendiri, maksudnya kualitas weldingnya kita bisa kerjakan, cuman desainnya dia bolehlah ditiru.